Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Gimana? Oh, baik. Ya. Oh, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. 12. 12. Imam 12. Ini baiklah. Iya. Sekarang 12. Baik. Jangan laku mana. Mana apa nggak bisa lama lagi sana musik. Ya syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, walaupun puasa tapi suaranya masih keluar cantik, bagus, indah, kuat, alhamdulillah. Ya, ya Allah, pengen banget dari kemarin loh Wardah kemari, tapi ternyata ada aja halangannya. Ya, tapi alhamdulillah rabbil alamin, berkat doa adik-adik semuanya, kakak-kakak remaja semuanya, pada kesempatan ini kita bisa berkenalan, ya. Kenalan dulu boleh? Iya, nama saya Wardah. Yang suka pakai kosmetik, ada kosmetik Wardah. Apalagi gampang ya dihafal. Iya. Iya, Wardah itu apa artinya? Apa artinya Bang Ali? Ada yang kenal nih. Apa Bang Ali Wardah Ali? Iya, bunga. Mudah-mudahan kita semua menjadi bunga surga, bunga mawar, bunga Al-Quran. Amin ya Rabbal alamin. Ya. Kemudian, ya, rasa syukur kita senantiasa jangan lupa kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin atas taufik ilahi yang sangat indah di kesempatan dan waktu terindah, terbanyak pahalanya, terlipat gandakannya semua kebaikan yang tidurnya aja dinilai sebagai ibadah di bulan puasa ini, ya. Nafasnya dinilai sebagai tasbih. Oh, ternyata ada abang kita juga, Masya Allah. Iya, alhamdulillah. Apa kabar? Iya, itulah. Dan bacaan Al-Qurannya satu ayat dapat pahalanya berapa? 30 juz menghatamkan Quran. Kira-kira rugi nggak kita kalau di bulan suci Ramadan nggak baca Quran? Kita mampu nggak sehari baca katakanlah 300 atau 50 kali hatam Quran? Siapa yang mampu? Ada yang mampu? Sehari 50 kali hatam Quran? Nggak mampu. Tapi dengan kita baca ayat 50 ayat yang pendek-pendek tadi, kita sudah menghatamkan 50 kali Al-Quran. Masya Allah. Allah penyayang apa enggak sih? Penyayang. Jadi bulan Ramadan ini adalah bulan diobrolnya pahala dari Allah, surga dari Allah, dan juga bulan di mana setan dikirim di kerangkeng, ya, nggak bisa gerak, nggak bisa keluar, nggak bisa ganggu. Apa artinya kita nggak bisa jadi anak nakal ketika bulan Ramadan? Nggak bisa salah, nggak bakalan salah, pasti benar. Tidak, tergantung sama kitanya. Kalau kita jaga, ya, kalau kita jaga akhlak kita jaga salat kita terus bersemangat untuk menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah, maka setannya akan sedih. Dia apa tadi? Dikirim. Tapi begitu kita ngikutin hawa nafsu kita, begitu kita lupa, diajak ngajak teman kita, di sini aku kasih tahu, dia seperti itu. Kalau kita ikutin teman kita, berarti apa? Kurungannya lepas satu, ya. Atau apa sih keburukan
suruh sholat nggak mau, udah nanti aja, sebentar dulu, gitu kan? Apa yang terjadi dengan nanti dulu sebentar lagi, satu lagi kuncinya terlepas lagi, ya nggak? Sampai nanti suruh sholat nggak mau, bentak-bentak mamahnya. Sebenarnya udah inget loh, bentak-bentak tuh nggak boleh. Tapi enakan bentak aja gitu. Akhirnya apa? Terbuka lagi satu, terbuka, lupa sholat, lupa, apalagi baca Quran, lupa berbuat baik, marah-marah sama mama, nggak tahu menawan, nggak ada apa ya. Nah itu kenapa? Karena kita ngikuti hawa nafsu keinginan buruk kita. Setannya nggak dikerangkeng walaupun di bulan Ramadan. Tapi kita dengan datang kemana? Pesanlah, datang belajar bersama, kemudian merupakan apa? Usaha untuk mengikat setan ya, untuk tidak mengganggu kita. Jadi setannya kabur semuanya, takut dengan bacaan Al-Quran, dengan sholat jamaah, dengan belajar apa aja, belajar macam-macam. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Saya dapat tugas dari Ustadz Ikhlas apa? Untuk kita ngobrol-ngobrol tentang fikih. Ya. Kemarin sudah dapat pelajaran fikih apa aja? Ya. Tentang apa aja? Gak kedengeran. Waktu sholat, apa lagi? Ya, sekarang kita perlu perhatikan dulu. Coba dihitung dari 5. Ganjilnya aja. 5 sampai 1. Ganjilnya dong sebut. 5, 3, 1. Sekarang genapnya. Dari 6. 6. Alhamdulillah, masih fokus. Ya. Jadi adik-adik, siapa yang kenal Imam Zaman? Siapa itu Imam Zaman? Masya Allah. Siapa Imam Zaman? Imam Zaman adalah Imam Mahdi. Siapa Imam Mahdi? Siapa Imam Mahdi? Siapa Imam Mahdi? Siapa sih Imam Mahdi? Siapa sih Imam Mahdi? Pemimpin. Pemimpin kita. Siapa? Masya Allah. Wakil Allah di muka bumi. Siapa Imam Mahdi adik abang? Abang Ali ya. Imam Mahdi adalah imam kita pada saat sekarang ya. Jadi di setiap zaman setelah Rasulullah wafat, Allah angkat Imam Ali sebagai penggantinya. Kemudian Imam Ali wafat, siapa lagi? Ada Imam Hasan Al-Mujtaba. Beliau wafat, ada Imam Husain. Imam Husain wafat, ada Imam Ali Zainal Abidin Musajjad wafat, ada Imam Muhammad Al-Baqir. Imam Muhammad Baqir wafat, ada Imam. Setelah beliau wafat, ada Imam. Setelah wafat, ada Imam. Setelah beliau wafat, ada Imam. Dilanjut sama Imam. Kemudian ayahnya Imam Hasan, Imam Mahdi, Imam Hasan Al-Askari, dan yang sekarang imam kita semuanya adalah Imam Mahdi Al-Muntadhar ajallallah ta'ala farajau syarif. Nah, ternyata risalah Rasulullah, risalah Imam zaman kita, tugas Imam zaman kita adalah salah satunya untuk menghidupkan fikih, untuk menghidupkan hukum-hukum fikih. Ya, liujadida lima ubtila min ahkami kitabik. Ya, yang di kakak-kakak di sini ada kakak-kakak pondok loh, Siddiqah Thahira, Siddiqah Zahra. Ya, sudah hafal tuh doa ahad. Doa ahad itu doa yang dibaca pagi hari. Siapa yang baca 40 hari, 40 pagi berturut-turut, maka Allah akan bangkitkan nanti ketika Imam Zaman muncul. Kalau kita dia meninggal, belum ketemu Imam Zaman nih. Imam Zaman belum dimunculkan, ya, belum dimunculkan. Maka Allah akan bangkitkan kita dari dalam kubur untuk apa? Hidup di masa pemerintahan Imam Zaman. Itu salah satu manfaat doa ahad. Yang tadi ada kalimat apa?
liujaddida lima aufila min ahkami kitab. Jadi salah satu tugas Imam Zaman, risalah Imam Zaman adalah untuk apa? Menghidupkan fikih ahkam Allah yang sudah dilupakan. Ya, di doa apalagi ada ya, di doa hari Jumat. Ada doa apa kata hari Jumat? Jumat pagi biasa baca doa apa? Muddah. Doa muddah juga ada di situ ya. Bahwa ya Allah di mana apa ya? Aina lupa. Kesimpulannya bahwa apa namanya doa muddah itu kan doa rintihan. Kita sebut-sebut tentang Imam Zaman itu siapa. Di antaranya di situ disebutkan, ya Allah, di mana orang yang engkau gaibkan, orang yang engkau apa namanya seseorang yang engkau sembunyikan, itu akan engkau munculkan untuk menghidupkan ahkamu, untuk menghidupkan fikirmu, untuk menghidupkan kewajiban-kewajiban syariat yang telah dilupakan. Jadi, penting nggak kira-kira kita belajar fikih? Penting, karena salah satu risalah Imam Zaman juga menghidupkan fikih yang sudah dilupakan. Memang fikih yang sudah dilupakan? Apa fikih yang sudah dilupakan? Apa enggak yang sudah dilupakan fikih-fikih? Hukum-hukum fikih, ajaran-ajaran Islam banyak banget. Contohnya apa misalnya? Apa? Sholat banyak dilupakan, tapi masih banyak. Selain sholat, apa lagi? Ngaji banyak yang lupa, tapi masih banyak yang ngaji. Apa lagi? Pernah dengar amar ma'ruf nahi? Pernah dengar kan? Jadi banyak dilupakan. Lalu itu kadang cuek aja. Ada apa misalnya? Kesalahan-kesalahan yang dilihat, kemaksiatan merajalela di mana-mana, tapi orang santai aja. Ya ya. Cuek. Bukan urusanku gitu. Ya. Ada abang sedang ketemu lagi. Masya Allah, alhamdulillah, satu persatu kenal. Ya. Oke, kemudian apa lagi? Sampai mana tadi? Sama fikih yang dilupakan, amal ma'ruf nahi munkar. Jadi sampai dilupakan kebaikan apa? Hukum-hukum ilahi. Termasuk itu tadi. Lupa kalau nggak pakai kerudung itu sudah 9 tahun, boleh nggak buka kerudung? Nggak boleh. Keluar rumah males-malesan. Nggak usah pakai kerudung, deket ini gitu. Tengok kanan, tengok kiri lari. Ada kakak laki-laki yang lewat, boleh nggak? Nggak boleh. Sudah banyak yang lupa. Atau misalnya, apa nih? Oh ya, menjaga banget makanan haram dan halal. Aku hati-hati loh, aku nggak makan cumi. Aku nggak makan lele, karena cumi dan lele termasuk yang diharamkan karena binatang laut yang tidak bersih. Tapi karena nggak pernah belajar fikih, hukum menyembelih ayam dilupakan. Ternyata fikih kita mengajarkan menuntut cara menyembelih ayam sampai ayam itu menjadi ayam yang halal. Apa coba? Aturan penyembelihan ayam untuk ayam jadi halal. Ayo abang yang di Hauzah. 1. Syarat penyembelihan ayam yang halal. 1. Ayam, kambing, sapi, semua binatang halal. Adik-adik, tahu nggak ayam yang di pasar atau ayam yang halal, yang gemuk, yang enak itu bisa menjadi haram? Kalau tidak menghadap kiblat, betul. Yang menghadap kiblat yang nyembelih apa ayamnya? Ayamnya. Yang kedua, nggak baca bismillah. Jadi kalau nggak baca bismillah yang nyembelih, maka ayamnya jadi bangkai yang haram, nggak boleh dimakan. Apalagi? Hah?
Ayamnya sendiri tentu menjadi haram. Apalagi? Ya, urat nadinya yang urat empatnya harus terputus. Kalau satu yang terputus, berarti masih haram. Walaupun mati dengan satu terputus. Apalagi? Darahnya masih tersisa? Tidak. Tapi bagus banget udah mau jawab. Ya, iya hebat. Dicatat sama kakak yang jawab. Masya Allah. Ya, nanti dapat hadiah ya. Dapat poin, dapat poin. Ya. Jadi, itu semua syarat-syarat harus ditepati. Dan yang menyembelih pun harus yang muslim. Kalau yang menyembelih orang kafir, walaupun dibaca bismillah. Orang kafir, orang Kristen bisa baca bismillah. Terus menyembelih ayam baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayamnya jadi halal apa haram? Tetap jadi haram dan jadi batal, nggak boleh kita makan ya. Jadi semua hukum kita harus kita perhatikan ya. Kalau tidak, maka nanti ibadah kita akan salah. Kita bisa makan makanan yang haram. Contoh lagi, ada yang berikan contoh? Contoh lagi yang lain apa? Menjaga sholat, ahli sholat. Begitu adat langsung lari ke masjid. Zuhur jamaah, asar jamaah, subuh jamaah, maghrib, isya semua jamaah. Tapi lupa sama fikihnya, wudhunya salah-salah. Sholatnya tidak memenuhi syarat-syarat sahnya sholat. Akhirnya diterima nggak sholat yang seperti itu? Tidak. Makanya perlu sekali untuk kita belajar tentang fikih. Sebelum sholat, kita harus tahu apa yang harus kita lakukan supaya sholat kita sah dan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke. Sekarang kita mulai. Kemarin sudah belajar tentang puasa, ya. Sudah jelas ya, puasa itu dimulai dari adhan subuh sampai maghribnya ahlul bait. Kalau kita minum setetes aja dengan sengaja, batal nggak? Udah ada orang ini masuk ke kamar mandi, aus banget, kayaknya kering banget. Masuk kamar mandi langsung satu tetes, dua tetes sengaja, boleh nggak? Boleh nggak? Ayo abang yang lagi pegang HP, boleh nggak? Tidak boleh. Kalau kita sengaja, nanti bukan hanya kita harus tolong loh, tapi kita kena denda. Kenapa? Denda. Denda dalam bahasa puasa namanya apa? Kafaroh. Jadi kita kena kafarohnya berat loh. Puasa 2 bulan berturut-turut. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? 2 bulan berturut-turut puasa. Berat. Ya. Tapi 31-nya hari yang nggak boleh. 31 hari nggak boleh ada jeda. Sisanya kapan aja boleh. Jadi kalau sengaja batalin puasa, maka kita harus kodok dan harus bayar denda. Bayar kafaroh sambil gambar boleh. Yang penting telinganya sama keluarga ya. Yang sambil nyatet boleh, nanti kalau ditanya jadi ingat. Ya. Jadi ada yang namanya kafaroh. Ingat. Jadi kalau kita mau apa tadi? Mau batalin puasa kita langsung ingat, ya Allah, astagfirullah, nggak boleh. Aku harus kuat, aku bisa sampai maghrib. Karena aku ingin disayang Allah, aku ingin mendapatkan pahala yang sempurna. Aku nggak mau dapat kodok dan kafaroh atau denda tadi. Ya, oke, itu masalah puasa. Apa aja yang batalin puasa? Tidur batalin puasa nggak? Enggak. Apa yang batalin puasa? Cepat. Makan, minum. Terus tidur batalin puasa nggak? Boleh nggak tidur seharian? Boleh nggak? Kalau tidur seharian berarti duhur asarnya lepas dong. Astagfirullah. Tidurnya boleh, tapi ninggalin sholatnya haram. Oke, terus apa lagi? Boleh nggak kita sudah ada, terus masih ngunyah makanan, terus makanan yang dibuat kita telan, sayang mubazir, telan aja, agar dia adan. Boleh nggak? Boleh nggak? Milih mubazir atau milih mengeluarkan makanan biar nggak batal? Harus dikeluarkan makanan yang nggak boleh ditelan. Ya, siapa yang ngantuk? Boleh tidur.
Ya, oke. Kemudian, ya, sekarang coba keluarga minta adik-adik yang biasa aja. Kalau keluarga bilang ya Ali, bangun. Kalau keluarga bilang ya Zahra, sujud. Siap? Siap. Ya. Satu, dua, tiga. Ya Ali, berdiri. Ya Zahra, duduk. Ya Ali. Ali. Ya Ali. Nah. Ya Ali. Ya Zahra. Ya Zahra. Ya Ali. Jangan mikir, jangan lihat kanan kiri. Sekali lagi. Ya Ali. Ya Ali. Ya Ali. Nah, oke ya Zahra. Boleh duduk kembali. Ya, sekarang kita udah tahu hal yang membatalkan puasa. Marah-marah sama mama, batal nggak puasanya? Batal apa enggak? Marah-marah sama mama? Enggak batal, tapi berkurang pahala. Yang satu sudah masuk surga VIP, kita masuk surga yang rendahan. Sedih nggak nanti? Sedih dong, makanya pahalanya harus yang paling bagus. Yang di situ ada senyum sama mama, nggak ngeselin mama, tapi bantu mama dan nemenin mama kita, insya Allah. Sekarang kita masuk. Gimana sih di dong? Sudah. Belum? Ya. Oke. Wudhu itu syarat untuk apa sih? Boleh nggak? Itu dari mandi. Bersih. Pakai sabun wangi. Keluar, karena sudah wangi, sudah bersih, langsung sholat. Allahu Akbar. Rukunya khusyuk, sujudnya khusyuk, lama lagi. Tapi nggak wudhu. Mandinya sah nggak? Tidak, jadi harus berwudhu. Sekarang siapa yang tahu cara wudhu yang diajarkan oleh Rasulullah dulu? Acung tangan, cuci muka, terus basuh tangan, terus basuh kepala, terus basuh kaki. Berapa basuh? Benar nggak? Arti basuh apa? Basuh berarti menyiram, mencuci dengan air, ya nggak? Padahal di kita ada membasuh dan ada pinter sekali. Tapi kakak hebat loh, adik kita salawat podcast yang Fatimah, nama putri Rasul, wanita teragung. Insya Allah nanti dapat bunga dari Sayyidah Fatimah ya. Saya ingin menjawab, ya oke. Jadi dalam wudhu itu ada yang dibasuh, ada yang dicuci, ada yang diusap. Siapa yang berani maju ke depan? Semuanya. Ya siapa yang ke depan? Temenin keluarga? Ya pintar sini. Dapat poin loh. Berapa nih poinnya maju ke depan bang? Wow. Namanya sama dengan nama imam terakhir kita, ya. Imam zaman kita, imam kita saat ini. Mahdi, coba Mahdi praktekin dulu Mahdi. Yang dibasuh tadi ada yang dibasuh, ada yang diusap. Yang dibasuh apa aja? Muka sama tangan. Muka sama kedua tangan, pinter. Kalau yang diusap siapa ngajak? Maju di depan. Fatimah, Masya Allah. Catat ya, catat ya. Ada Fatimah yang diusap kepala, kaki. Masya Allah, pinter sekali di sini dulu. Nah, sekarang coba siapa yang bisa meraktekin basuh kepala, basuh muka? Yang lain, ayo maju ke depan. Siapa yang bisa? Ini kak, pinter kak. Kakak siapa namanya? Akilah. Akilah. Tahu nggak Akilah nama siapa? Ayo, kakak Hauza. Oh, Assalamualaikum. Akilah Bani
Hashim. Kakak Akila coba praktek membasuh muka atau mencuci muka. Lihat ya, kalau salah kasih tahu. Ya, kalau salah yang gambar kalau tadi liatin dulu, nanti baru gambar lagi. Akila benar nggak mengusap mukanya? Ayo lihat semuanya. Gimana Akila? Ambil air. Oh gitu sih Akila? Nggak bersih nanti. Harusnya gini Akila. Ambil air pakai siramik. Itu seharusnya Akila. Mana yang benar dua-dua Pak Akila? Keluarga yang benar, terima kasih. Iya, ternyata salah. Nggak boleh kita wudhu dengan diputar-putar atau di atas bawah. Tapi kayak Akila tadi, Akila juga Akila. Itu ya. Coba di situ. Di situ. Ambil air, terus gimana tadi? Pintar. Dan ingat ya, kalau kita ambil air terus diusapnya ke atas ke bawah, berarti coba kakak praktek. Boleh dua tangan apa enggak? Dua tangan boleh? Apa basah pakai dua tangan? Ayo, ragu kan? Boleh nggak dua tangan? Nggak tahu. Iya. Boleh nggak? Boleh. Bolehnya ragu nggak? Serius. Pernah wudhu pakai dua tangan? Pernah. Iya. Boleh-boleh saja. Tapi satu tangan kamu udah cukup. Sekarang semua tangannya ambil air. Ya, ngambil air. Kerannya dibuka. Buka keran semuanya. Buka keran. Air dituangkan. Terus tutup kembali. Tutup kembali. Ya, biar nggak muncul. Lalu kita teteskan. Teteskan ke muka. Semua teteskan ke muka. Alirkan ke muka. Baru diratakan dari atas ke bawah. Boleh begini lihat. Boleh seperti ini horizontal, boleh vertikal seperti ini bebas. Yang penting arahnya ke bawah. Kalau atas bawah batal loh. Sholatnya batal loh. Tapi harus yang punya rambut di depan kayak abang. Boleh nggak ngusapnya dari sini di bawah rambut? Nggak boleh. Harus dari mulai tumbuhnya rambut dagu. Kalau bagian tangan kiri ukurannya berapa banyak? Kalau dari kita jempol dan dari tengah kita lebarkan, kita letakkan di situlah yang wajib. Jadi seluruh muka aja, ya. Muka. Berapa kali? Sekali, dua kali, tiga kali, empat kali, berapa kali? Sekali berapa kali? Sekali berapa kali? Sekali. Kalau kamu semuanya sekali, nggak ada yang tiga kali. Bang, berapa kali bang? Bang, tiga kali namanya Husain. Wow, Husain, masya Allah, pejuang Syahid Karbala. Kata Husain tiga kali. Ya, ternyata atas sisi marja kita harusnya berapa kali? Tiga juga. Ternyata sekali. Jadi wajibnya sekali, dua kalinya boleh, tiga kalinya haram. Ya, ingat ya, sekali boleh apa enggak? Dua kali boleh, jais boleh, tiga kali haram, nggak boleh ya. Jadi hanya sekali atau dua kali. Yuk kita ambil wudhu lagi. Pakai tangan kiri buka kerannya. Ambil airnya pakai tangan yang masih gambar nggak memperhatikan. Ya, boleh diletakkan dulu, pinjam dulu. Boleh? Husain, nanti nyatetnya. Nyatet, Masya Allah. Alamat. Tangan kiri buka keran, semuanya. Buka keran. Ambil, ambil. Jangan gini, ambil. Nanti tumpah semua, rapat. Ya,
Dapat diambil, langsung dialirkan ke muka. Sekarang katakan yang ada yang ada rambutnya di sini harus katakan cuma katakan. Katakan. Tidak selesai. Sekarang mau tahu apa? Tangan kiri apa kanan? Kanan. Berarti tangan kiri yang bisa gerak. Ya nggak? Ya bisa gerak kaki tangan kanan, buka. Tangan kiri ambil air. Terus semuanya. Nah, kalau laki-laki dulu, perhatikan. Kalau laki-laki, airnya disiramkan ke punggung tangan. Punggungnya. Siram punggung semuanya laki-laki. Baru diratakan. Ratakannya sampai sini apa sampai ujung jari? Sampai ujung jari. Yuk kita katakan. Boleh nggak begini? Dari sini. Boleh nggak begini? Dulu. Jadi harus dari atas ke bawah. Boleh nggak tangan kita yang gerak? Kita harus menjadi gerak. Kita gini-gini aja. Tangan boleh nggak? Enggak, yang gerak yang mana? Tangan yang merangkakkan yang gerak. Nah, setelah selesai sekali. Sekarang buat anak putri. Sunnahnya diajarkan di mana? Pinter sekali. Kalau putra tadi di mana putra? Punggung tangan. Kalau putri di mana? Bagian depan tangan. Ya, ambil. Buka kaki tangan. Ambil kaki tangan kiri. Matikan. Langsung siramkan. Ayo kakak-kakak nanti praktek duluan loh. Kakak praktek duluan ya. Yang Hamzah cuma belakang doang kan? Ya. Oke, ini. Kalau anak putih lagi jangan depan ya. Hanya ke bawah. Nggak boleh ke atas dan ke bawah. Iya. Kalau sudah selesai, sekarang bagian mana yang harus dibasuh? Ini belum tadi. Tapi benar, habis tangan dengan kertas, betul sekali Pak Tina. Ya, sekarang tangan kiri. Kalau tangan kiri yang mau dicuci, berarti buka kerannya pakai tangan apa? Kiri juga dong. Kan biasanya air, ya kan? Ya, yuk kita buka pakai tangan kiri. Kita ambil pakai tangan kanan. Langsung tutup. Terus laki-laki di mana dulu? Tunggu. Boleh nggak bolak-balik? Kalau putih ini pintar. Sudah selesai. Boleh nggak 2 kali? Boleh nggak 2 kali? Siapa yang bilang tidak? Tanggung jawab. Hah? Boleh nggak 2 kali basuhan? Boleh, 3 kali yang nggak boleh. 2 kali masih jais, masih diizinkan. Ya, kalau mau 2 kali, coba perhatikan. Kalau keluarga bilang ulang, kalian gini. Balikannya. Kalau keluarga bilang ulang, kalian gini. Dibalik ulang, panjang. Tapi dibalik. Ya, coba. Ya. Kalau keluarga bilang ulang, kalian gini. Tapi kalau keluarga bilang ulang, ya, siap, kebalikannya 1, 2, 3, ular. Ya, ini ular memang siap. Kebalikannya. Lagi ya, belum fokus. Masih mikir. Ular bener pendek, kebalikannya. Ular. Iya. Iya, gue ngikutin lu. Iya. Iya, alhamdulillah maupun semuanya. Ya, sekarang terbuktikan. Kalau sudah di sini kita bisa baca loh. Kakak nanti baru gambarnya, ya. Sekarang praktek dulu. Praktek dulu boleh. Ya. Sekarang kita cuci yang kedua kali. Kan boleh 2 kali, benar?
Setuju? Nah, sekarang yang kedua kali. Ambil air. Kita mau basah kiri. Berarti yang buka kanan mana? Kiri. Buka dulu. Ambil airnya. Begitu air sudah terambil, langsung ditutup. Tuh. Langsung kita mundur nih. Mundur ke belakang. Jangan sampai deket-deket ke air. Nah, kalau ini basuhan, ayo Kak, Abang, Kakak. Coba dong, sayang. Husain pinter. Husain Jun sayang. Kita ngambil air dengan tangan kanan mau basuh kedua tangan kiri kita. Buka kerannya pakai tangan kiri. Buka semuanya. Buka. Ambil air. Langsung tutup. Kalau perempuan, basuhan kedua di sebelah mana? Kalau basuhan keduanya, itu basuhan pertama sunahnya di depan, dibalik. Ya, jadi basuhan kedua kalau anak perempuan di punggungnya. Kalau anak putra, basuhan kedua di mana? Iya, di depan. Oke. Sekarang praktek masing-masing sesuai dengan putra putrinya. Yuk, ambil air dengan tangan keran buka dengan tangan kiri. Ambil air. Yuk kita bacakan. Yang anak putri. Dari salah. Anak putri dari belakang kan basuhan kedua. Kalau anak putra basuhan kedua di mana? Kakak saya di kiri, di bawah. Oke, sudah selesai. Kalau ini sudah selesai, perhatikan kakak, perhatikan. Kalau sudah selesai basuhan kiri, tangan ini nggak boleh kena air baru. Kalau dulu kita wudhu, setelah basuh tangan kita ambil air lagi buat ke kepala gitu ya. Kalau sekarang nggak boleh lagi. Begitu kita sudah selesai ngambil air tadi pakai tangan kanan, ini keran buka ambil kanan, tutup, udah nggak boleh apa-apa lagi. Kita buat meratakan tangan kiri kita, ini udah nggak boleh kena air manapun. Langsung diusap. Nah, dari mana? Dari tengah kepala, 3 jari. 3 jari seperti apa? 3 jari kita gerakkan, letakkan di tengah kepala. Letakkan di tengah kepala, terus gesek ke depan. Boleh nggak sama ini? Boleh dong. Ya boleh, tapi sampai mana? Sampai tempat akhir tumbuhnya rambut. Ya, gimana coba? Coba kita bersama. 3 jari. Tempelin dari atas sini, langsung gesek ke bawah sekali saja. Sekali apa 2 kali atau 3 kali? Sekali cukup ya. Sekali aja cukup. Ya. Pakai tangan kanan atau tangan kiri? Kanan dong, kecuali tangan kirinya kena luka dibungkus, berarti tangan kiri. Tangan kanannya luka atau bintung baru tangan kiri. Kalau masih sehat, selamat, berarti pakai tangan kanan. Kalau ini sudah selesai, ini harus masih ada basahan loh tadi, ya. Baru kita usap gimana? Ayo yang pintar. Usap kakinya gimana? Kaki kanan buat tangan kanan buat kaki kiri, tangan kiri buat kaki kanan, gitu. Atau kaki kanan aja, satu males gantian kanan untuk kanan dan untuk kiri, gitu. Tidak, tapi oh, jadi balik dong. Oh, jangan nanti kita ya enggak. Cuma kanan kiri sama kiri. Jadi gimana? Tapi ada cara. Fatimah tadi dari sini, dari tengah-tengah. Boleh nggak? Ini telapak kaki keluarga. Fatimah tadi dari sini basuhnya. Boleh nggak? Sudah satu. Tapi usapnya sudah pintar Fatimah. Cuma belum sempurna. Belum harus dari mana? Coba kakinya kedepankan. Kakinya kedepankan. Di mana abang sayang biar kalau usap, biar bersama Rasulullah di surga. Dari sini. Dari ujung, bukan dari ujung. Perhatikan. Ini itu keluarga, ini atas suku, bukan di atas suku, tapi di ujung depannya. Di mana? Ujung depannya. Coba semuanya praktek.
Tempat yang lembutnya harus kena. Ya, tempat lembutnya harus ke. Nah, 5 jari kita, coba 5 jari diletakkan di mana? Semua ujung jari. Terus kita gerakkan. Boleh nggak kayak tadi yang gerak? Aku males, kaki aku aja yang gerakin. Boleh nggak? Nggak boleh. Tapi harus tangan kita yang gerak. Walaupun katakanlah kita taruh di bawah, tapi kita males gerakin, kaki aku aja yang tak kedepankan. Jadi ini diem boleh nggak? Oh iya, ada sisa air yang jatuh. Iya, ada sisa air yang jatuh. Jadi tetap harus tangan kita yang gerak. Tadi ada syaratnya loh. Bagian yang diusap harus basah. Harus yang pinter. Bagian yang diusap harus. Iya. Yang kedua, syarat kedua. Bagian yang diusap harus. Keringnya. Jadi ingat, kalau kita mau mengusap sebelum berwudu, pastikan kalau bagian yang akan diusap harus kering. Apa perlu kalau kita habis mandi dikeringkan semuanya sampai lama? Perlu? Nggak perlu. Hanya bagian yang mau diusap saja ya kakak. Kalau habis mandi keramas, terus mau berwudu kakak, nggak perlu semuanya dikeringkan. Tapi cukup bagian mana aja? Bagian rambut yang ingin diusap. Seukuran berapa jari? 3 jari. Dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Lebih baik dari atas ke bawah. Ya. Dan nggak boleh sampai ke muka. Tapi hanya sampai mana tadi? Ujung tubuhnya rambut. Kok cerdas banget sih? Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Jadi udah selesai wudunya ya. Sekarang Abang Hauzah mau mempraktekkan wudu. Silakan. Siapa nih yang maju mau dapat poin dari Ustaz Hussein? Laporannya jadi buang. Coba dong. Bang. Kasih tahu adik-adiknya wudu yang benar. Ayo, salawat buat Abang siapa? Abang Ahmad. Silakan, Beb. Oh, belum. Kenalan dulu dong namanya sama Dad. Perkenalkan, nama saya Ali Akbar dari Depok. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, jadi yang pertama harus kita lakukan itu kita harus dari muka dulu. Harus muka dulu. Muka boleh basah nggak? Muka boleh basah nggak? Boleh. Sebelum wudu muka boleh basah nggak? Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Yang bilang nggak acung? Yang bilang muka nggak boleh basah? Iya, pinter jadinya nggak lupa nanti. Jadi muka sama tangan jangan kok basah dulu. Yang harus kering hanya yang di muka. Kepala dan tuangan. Jadi ingat ya, muka basah-basah langsung boleh. Tangan basah-basah langsung boleh. Oke, lanjut kan. Untuk membasuh muka, kita harus mulai dari ujung tumbuhnya rambut sampai ke dalam. Dan gerakannya boleh bolak-balik? Nggak boleh. Boleh diputar? Nggak boleh. Gimana? Gimana langsung pakai? Gerakannya itu harus dari atas ke bawah. Nggak boleh bolak-balik atau Putar. Kemudian setelah itu basuh bagian tangan. Yang pertama dari bagian kanan. Kalau laki-laki sunahnya aliran dulu. Laki-laki gimana alirannya? Punggung tangan dulu.
Yang basuhan kedua mana sunnahnya? Dibalik. Dibalik. Kalau perempuan, sunnahnya di mana dulu basuhan pertama? Bagian depan. Sunnah kedua? Terus lanjut bang. Untuk membasuh harus dari atas ke bawah, dari siku ke ujung jari-jari. Salah jari wajib kan? Salah jari wajib. Wajib dong. Ya. Terus setelah itu? Itu basuhnya wajibnya sekali, sunnahnya 2 kali. Kalau ketika ya, jais. Sekali wajib, yang kedua boleh-boleh saja. Boleh dikerjakan, boleh ditinggal. Ya. Yang berikutnya? Yang berikutnya bagian kiri. Bagian kiri. Setelah bagian kiri selesai, kita setelah bagian boleh tak ambil air lagi? Mengusap kepala. Nggak boleh kok? Yakin nggak boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh gitu. Boleh nggak? Kalau mengusap kepala masih nggak begitu? Nggak boleh. Nggak boleh. Jadi kalau mengusap kepala nggak boleh kena air berarti sama secara. Terima kasih. Setelah kepala selesai baru? Kepala selesai kaki. Kaki. Ada syarat kuningnya bagian kaki? Ada. Ada. Bagian kepala ada syarat kuningnya? Ada. Kita bacakan salawat buat kakak kita. Sallu ala Nabi wa alihi salawat. Allah. Santai-santai abang, sahabat kebagian juga. Oke, kita sudah selesai salat kita. Tapi ada yang perlu diingat lagi bahwa air yang kita pakai untuk wudhu itu harus suci, bukan hanya bersih doang loh. Ini ada air di ember, ya. Embernya segini gedenya nih. Embernya segini dipenuhin. Segini ada 384 liter enggak? Enggak ada. Berarti ukurannya air sedikit. Air sedikit, bukan air banyak, bukan air tur. Air ketika sedikit seperti ini, ketika ketetesan 1 tetes darah, ya, kita kena pisau sedikit banget. Masuk ke dalam air ini. Air ini najis nggak? Najis. Nggak boleh. Ingat. Atau maaf, kita pipis. Karena nggak yang pipis ini. Mungkin nggak di sini. Adik-adik. Nggak ada. Karena itu makruh. Menyebabkan siksa kubur. Siapa yang siap disiksa di kubur? Na'udzubillah min dzalik. Lagi tidur enak-enak, lagi sama bidadari, tiba-tiba datang ular. Siap nggak? Ya, salah satu penyebab adab kubur adalah kencing sambil berdiri. Nggak boleh lagi ya, nggak boleh lagi ya. Selain itu, kalau kita pipis berdiri, nanti najisnya berantak. Air pipis sama enggak sih sama air murni yang di kamar mandi yang masih bersih? Boleh kita wudhu pakai air pipis? Astagfirullah, nggak boleh, ya enggak? Boleh nggak air pipis penuh? Astagfirullah, nggak boleh najis. Karena semuanya najis. Boleh nggak kita sholat pakai baju yang kecipratan pipis? Nggak boleh. Jadi, coba perhatikan Mahdi Hussein. Jadi, walaupun cuma 1 tetes, 1 percikan, tapi percikan itu adalah percikan pipis kita, maka akan menjadi najis. Kalau kita pakai celana nih, kita pipis, celananya nggak dibuka, terus nyepret ke celana kita jadi najis kan enggak? Boleh nggak sholat? Nggak boleh, sholat kita akan batal. Walaupun sholatnya khusyuk setengah jam. Tapi karena pakai pakaian yang kena najis, pakai pakaian yang kena pipis, maka sholat kita jadi ingat ya, kalau ada darah, nih perhatikan, kakak sayang. Kakak siapa namanya?
Saya kasih apa sih? Kalian. Alia, ya Allah, kakak Alia nggak mau kenalin diri. Kakak Alia sayang, perhatikan. Kalau coba kita pegang pisau semuanya, semua pegang pisau, Nabi Yusuf mau datang nih. Saking gantengnya terpesona semua, bukan mengiris buah tapi mengiris tangannya. Nabi Yusuf keluar baru pada menjerit. Gitu kan? Pas Nabi Yusuf masih lewat, nggak ada yang terasa. Saking terpesona lihat gantengnya ciptaan Allah. Ada nggak kisahnya di Quran? Ada. Ya. Sekarang pura-puranya kita semua kena darah. Kita lari ke kamar mandi. Lari ke kamar mandi semuanya. Lari. Masuk kamar mandi. Boleh nggak tangan kita celupin ke dalam ember? Kenapa nggak boleh, Fatimah? Kenapa nggak boleh kita masukin ke ember? Kan kita mau cuciin di ember biar bersih. Boleh nggak? Nanti jadinya apa? Oh, pinter. Coba kenapa sih kita nggak boleh masukin air ke dalamnya? Nanti jadi najis air. Insya Allah. Ya, jadi kalau kita memasukkan tangan kita yang masih ada darahnya ke ember yang sedikit air sedikit tadi, maka semua air ember jadi boleh nggak kita wudhu dari dia? Boleh nggak kita nyuci buah-buahan sayuran? Nggak boleh. Jadi ini air sudah jadi najis, sudah nggak boleh lagi kita gunakan. Masya Allah, Fatimah pinter sekali. Kalau begini jadi airnya harus dibuang, embernya dicuci. Itu kata Fatimah. Tapi kira-kira sayang nggak ya sekarang lagi musim kemarau misalnya. Ada air segini nyuci susah banget dapat air segini. Karena tanahnya suka mati, ya nggak? Kira-kira ada cara nggak untuk menjadikan air yang najis itu jadi suci kembali? Anak harus bisa ini. Ayo Bang Sobek bagian sini. Gimana cara mensucikan air yang di ember biar tidak kita buang menjadi air yang mubazir? Gimana caranya? Biar nggak mubazir. Ayo, maju. Ya, Abang Ali temenin Abang Ali biar nggak pingsan di depan. Ya, sini Abang Ali. Abang Ali juga boleh menjawab, gimana caranya supaya air yang di ember menjadi suci kembali? Mana ya? Mungkin nggak bisa. Motor sampai ada tahu negara nggak ada rasanya nggak berubah hambat sama makanya sama. Ya, jadi caranya Ali ada pertanyaan lain dong. Jadi caranya nggak perlu dibuang dan jangan dibuang ya. Tapi ketentuannya setiap air yang kurang dari berapa tadi? 384 liter. Sebentar. 3 kali 3. Kalau ini Bu Ada dari sini, Bu Ada hitung 1, 2, 3 setengah. Ke bawah juga 3 setengah. 1, 2, 3 setengah. Jadi segini nih. Dari mulai sini sampai sini, sampai sini, sampai sini, ya. Panjang, lebar, tinggi, semua 3,5 jengkal, maka itu sudah dianggap air pur atau air banyak, yang ketika ketetesan najis hanya sedikit, tidak menjadi najis ketika baunya tidak berubah, rasanya tidak berubah, warnanya tidak berubah. Boleh ditulis? Boleh ditulis. Jadi, air murni, air itu terbagi menjadi 2. Gitu, biar urut. Air terbagi menjadi 2.
Air murni atau dalam kurung biasa disebut bahasa fikihnya air mutlak, mem po lam o mutlak. Pertama air murni, air mutlak, air yang belum tercampur dengan apapun. Mau dia warnanya kuning, ada kan daerah sumber yang airnya kuning, ada nggak? Mau dia asin karena air laut dari Allah, itu juga termasuk air murni yang boleh buat berwudu, boleh buat mandi, boleh buat mencucikan sesuatu, ya. Oke. Jadi air murni air yang belum tercampur dengan apapun. Jenis air yang kedua namanya air mudhof, mudhof, sodhof, ya, banyak so, mudhof. Yang kedua air mudhof. Apa itu mudhof, Fatimah? Kebalikannya air murni. Berarti air yang kotor, mungkin air yang sudah tercampur dengan benda yang lainnya seperti air gula, air kopi, jus tomat, jus apel, jus apa? Semangka, itu disebut air mudhof. Air kopi, air teh, air jahe, air apa kegemaran kalian, kesukaan kalian? Air susu, ya. Boleh nggak buat wudhu? Nggak boleh. Oke. Jadi air dibagi menjadi dua. Yang pertama tadi murni atau mutlak. Yang kedua apa tadi? Mudhof atau sudah bercampur dengan sesuatu atau terambil dari sari sesuatu. Itu namanya mudhof. Nah, bedanya apa sih antara air mudhof dan murni? Air murni bisa untuk bersuci, air murni yang suci ya. Air murni yang suci bisa untuk bersuci, yakni bisa untuk wudhu dan mandi, boleh untuk wudhu dan mandi, dan bisa untuk mensucikan benda najis. Ayo kakak nggak nyatet, hafal. Kalau diulang nanti ditanya sama mama bisa jelasin ke mama ya. Atau lihat catatan temen ya. Oke. Jadi udah ya. Air murni yang suci boleh bisa untuk bersuci dari hadas besar dan bisa untuk bersuci dari hadas kecil. Artinya bisa untuk berwudu dan bisa untuk mandi wajib, mandi sunnah, ya kan? Oke, selesai. Sekarang kalau air mudhof, air yang sudah bercampur atau air yang diambil dari peresan buah-buahan misalnya. Air itu tidak boleh untuk bersuci dan tidak bisa mensucikan benda najis. Air mudhof adalah air yang tidak boleh untuk bersuci dan tidak mensucikan benda najis. Kita punya air susu 1 galon besar, ya. Terus tangan kita kena najis. Boleh nggak kita nyium air susu terus kita cuci tangan kita? Boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi suci nggak tangan kita? Nggak menjadi suci, ya. Oke. Sudah? Sekarang, sudah Ustaz? 1 menit lagi. Apa yang paling penting ya untuk 1 menit ini? Jadi cara wudhu udah benar, wudhu harus menggunakan air yang suci, ya kan? Sekarang masuk ke sholat. Sholat ini diajarkan ya. Udah. Yang paling penting sholat, ya sebentar. Harus menghadap kiblat. Jadi kita lagi sholat, baca alhamdulillah, yang selesai. Adik-adik di sana ngambil makanan kita. Kita nih simpen nih buat takjil. Diambil sama adik. Langsung kita lari yang penting. Gitu. Boleh nggak? Soal kita batal nggak kira-kira? Batal. Tapi kalau ada sesuatu yang penting, kita jalan begini, perhatikan. Kita kehilangan turban kita. Turban kita diambil sama adik kita. Kita boleh nggak lari begini? Nggak boleh. Tapi kita boleh begini. Turban ditaruh adik di sebelah sana. Kita boleh jalan begini. Tanpa
merubah arah kiblat. Jadi dada kita masih ada di kiblat. Jalan satu, jalan lagi satu, baru diambil turbahnya, baru berdiri lagi. Boleh nggak yang seperti itu? Boleh, nggak membatalkan sholat. Jadi perhatikan, itu satu. Yang kedua, ruku. Perhatikan ruku. Ketika ruku, semua sama. Ruku kita sama. Yang lebih penting, boleh nggak kita ketika mau ruku sambil takbir. Allahu Akbar. Boleh nggak? Nggak boleh, tapi takbirnya dalam kondisi tenang berdiri. Sekarang tangan kita di mana? Di sini atau di sini atau di sini atau di sini? Di mana? Boleh nggak? Oh di sini ya? Ini cara baru, bukan cara Rasulullah. Kalau cara Rasulullah, cara Imam Ali, cara sahabat-sahabat yang soleh, ya, yang begini cara baru. Mau yang baru apa mau yang kayak Rasul? Yang kayak Rasul aja. Ya, tangannya di samping. So, nanti kalau sholat di sekolah gimana? Kalau sholat di sekolah, biar nggak disobekin sama temen kita, taruhnya begini, atas bawah. Yang tangan kiri di atas atau di bawah. Ya pintar sekali. Kalau ada orang lagi sholat, makruh, nggak sopan lihat di depannya ya. Iya, karena sholat itu tuh ada Allah, masya Allah, sangat sekali, pintar sekali. Ya, itu yang kedua, yang penting ya. Jadi kalau di sekolah tangannya bukan dari tapi di dada tidak terkumpul kayak gini, ya. Jadi tetap sah. Oke, sudah ini untuk apa? Untuk berdirinya ruku. Ketika sujud, coba. Ada berapa anggota sujud yang harus nempel ke sini? Adik-adik, coba perhatikan. Ada berapa anggota sujud harus nempel? 7. Yang pertama apa? Ketika jidat harus nempel, kalau turbahnya di bawah kerudung, boleh nggak? Boleh nggak kita sholat turbahnya di bawah kerudung? Ini turbah, ini begini. Ini mukena, ini begini. Boleh nggak? Boleh nggak? Nggak boleh. Jadi harus kita atasin dan jidat kita harus nempel ke turbah. Ya. Yang kedua, langsung boleh buka puasa. Ya, sambil kita berjalan. Yang kedua, tangan kita nggak boleh begini, harus nempel. Artinya kalau kita sujudnya begini, satunya main-main begini-gini, boleh nggak? Batal. Jadi semua harus kena ke tangan. Kalau sujudnya begini, boleh nggak? Sujud tapi tangannya begini. Di sini kosong, nggak kena bumi, boleh nggak? Nggak boleh juga, tapi ini harus kena. Ini harus kena ke tangan. Nah, ya. Itu yang berikutnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 yang penting nih. Nah, di tempat sujud, kakinya, coba perhatikan. Abang yang belum ada sih bang? Belum lagi ke depan. Iya, abang yang pakai baju biru. Yang melek. Ya. Kita perhatikan. Abang siapa namanya? Agil. Agil kelas berapa? 9. Aku suka praktekkan sujud gimana sih? Aku mau praktekkan sujud, coba gimana sujud? Menghadap ke sini biar teman-teman lihat. Ya, sujud aja, sujud. Ya, pintar. Ya, ya, lagi sujud lagi. Nah, coba perhatikan, kaki aku benar nggak sujudnya? Kaki aku sujudnya benar nggak? Benar nggak sujudnya? Ya, terima kasih. Jadi sujudnya perhatikan dalam hingga. Ya. Sujudnya nggak boleh bagian yang putih yang nempel, bukan bagian bawahnya, tapi bagian ujung. Ujung apa? Ujung jempol harus nempel ke tanah. Ya, boleh nggak ininya? Nggak boleh. Boleh tanpa nggak nempel sama sekali nggak boleh. Ya, jadi ujung dari apa? Hussein, ujung apa yang harus nempel kalau sujud?
ujung jempol, bukan bagian sini, bukan bagian sini nih, tapi ujung depannya, ya, kakak. Kalau bagian sini salah ya, kak. Harus bagian mana? Ujungnya. Caranya gimana? Taruh ke dalam. Coba perhatikan dulu aja. Lihat ya. Abang sini dong. Tolongin dulu aja. Sujudnya. Ya. Tadi yang harus nempel apanya? Ujung jempol. Ujung selain jempol nggak nempel nggak apa-apa, tapi ujung jempol wajib nempel. Jadi gimana, Bang? Iya, iya. Dilihat ya, dilihat benar nggak? Nah, jadi hanya ujung jempolnya saja, nggak boleh sininya, tapi ini ujungnya doang. Nah, ujungnya doang. Kayak gitu ya. Kalau biar aman, tarik lagi ke dalam dikit. Nah, ujungnya tuh bukan yang nempel. Jadi kalau begini, contohnya yang salah, ini ke dalam, lipat ke dalam, lipat ke dalam, lipat ke dalam. Nah, kalau begitu salah, perhatikan. Saya, kalau begini salah ya. Apa adik-adik yang putra? Sini lihatin keluarga. Adik-adik putraku, sini maju ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, sini maju ke depan. Maju sini, maju sini. Sebentar aja. Semuanya. Ya, semuanya sujud. Di depan semua sujud. Gimana biasanya sujud? Ya. Ya, coba sujud. Yang dua ya, sujud gimana sujudnya? Tadi Bilaga bilang apanya harus nempel? Hanya ujung jempol. Kalau bagian yang pinggirnya ini salah. Kalau nggak nempel sama sekali, begini salah. Tadi bagaimana dulu? Tarik ke dalam, nah ujungnya doang yang nempel. Simpel. Yang penting tarik ke dalam, ujungnya doang yang nempel. Kalau begini salah. Kalau begini salah. Oke? Jadi hanya ujungnya. Coba. Benar nggak nih? Masih salah. Harus ujungnya doang. Ya, harus ujungnya doang gini. Nah, kalau begini nggak ditempel sama sekali salah juga. Tapi harusnya gimana coba? Harusnya pinter sekali. Ujungnya doang, ya. Iya, ujungnya doang pinter. Jadi kalau begini salah ya. Kalau begini salah ya. Kalau begini tidak salah. Kalau kita dalamin begini juga salah. Tapi harus nempel di ujungnya doang. Pintar, salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kenalan kita sampai sini. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Iya, sambil kita nunggu es, boleh keluarga bertanya. Selain kita punya kewajiban berwudu, juga ada satu kewajiban lain untuk menghilangkan hadas yang besar. Hadas besar itu apa sih? Apa nak? Yang besar, wow ya, namanya mandi tobat ya. Ya, hadas besar itu bukan tidak bisa suci dengan wudhu saja, tapi harus mandi. Contohnya mamah kita, suka enggak mamah kita enggak sholat? Kadang-kadang setiap bulan pasti ada enggak sholatnya mamah ya. Kenapa? Karena mamah lagi punya udzur syar'i, lagi punya halangan, lagi tidak bersih, ya enggak? Nah, ketika nanti sudah mama bersih lagi, maka mama harus bilang yang namanya mama punya hadas besar yang baru suci boleh sholat dengan mandi. Pero kita mau dapat pahala mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat itu sunnah yang ditekankan. Sunnah muakkad namanya ya, abang yang pegang HP, benar nggak? Sunnah muakkad kan mandi hari Jumat. Katanya riwayat menyebutkan siapa yang selalu mandi hari Jumat, menjaga mandi hari Jumat kakak, maka jasadnya akan Allah lindungkan. Tidak ada pelatung yang berani mendekat ke jasad itu. Jadi mau bertahun-tahun sampai hari kiamat Allah bangkitkan kembali, jasadnya masih utuh. Mau nggak? Belum pahalanya, cahayanya. Nggak bisa dibayangkan keindahannya di surga bagi yang suka rajin soal apa? Mandi hari Jumat.
Kalau kakak-kakak ada kewajiban mandi juga kan? Ya udah tahu kan? Alhamdulillah. Nah sekarang cara mandi hari Jumat bukan yang penting basah, ya, bukan yang penting basah. Tapi gimana caranya? Ada yang sudah tahu? Ayo abang Husain. Sama teman namanya? Haidar Karor, Masya Allah. Haidar Karor, perhatikan. Cara mandi. Ini misalnya kepala. Coba boleh tinggi airnya aja. Terima kasih, Bapak. Ini kepala. Perhatikan. Pak Husain. Husain. Nah, ini kepala kita. Ya. Ini kepala sampai leher. Ini bagian badan. Hari Jumat atau mandi wajib kalau anak putra ya, anak putri mama kita mandi wajib. Kepala sampai mana? Sampai leher, bukan leher depan tapi leher bawah. Ini semua harus kebasahan. Akan lebih banyak pahalanya. Ini lebih gemes kita ya. Bagus ya ada suara. Ya. Maaf. Jadi kalau ini belum rata, yang rambutnya panjang, rambutnya harus kena basah semua. Sampai leher selesai, baru boleh bagian kanan badan. Kanan badan depan dan belakang loh. Anak Hazat kalau ada yang baru depan doang, depan kanan, depan kiri, sah enggak? Enggak. Harus bagian kanan badan, depan, samping, belakang, tengah. Harus rata semuanya. Tapi boleh dari atas, dari bawah, dari pinggang, dari bahu boleh. Mulainya dari mana dulu boleh. Yang penting basah semuanya. Bagian setengah kanan badan. Ingat loh, kalau ini salah, sholatnya nggak sah. Ya. Tapi kalau ini benar, sholatnya langsung terbang ke langit jadi surga di sana. Oke, kalau kanan badan sudah sempurna, baru boleh kiri badan. Tapi ingat, kanan badan. Kedua aurat, perhatikan kata yang lebih besar. Kedua aurat itu harus masuk pembasuhan kanan, masuk pembasuhan kiri. Sebenarnya dibasuh dengan niat cukup. Jadi kalau ini sudah selesai sempurna, baru sah dan boleh mandinya. Ya. Tapi ingat, kalau kita sudah selesai mandi, ternyata ada tip X di tangan kita. Sah enggak mandi kita? Kita selesai mandi nih. Tapi ada tip X yang tertinggal di tangan kita. Sah enggak? Mandi kita batal. Berarti caranya gimana, Pak? Orang caranya pilih. Pinter dengar. Temenin. Hadir. Nanti kalau kakak satu nggak bisa, kakak satu membantu. Perhatikan, kakak-kakak ini mau praktek mandi. Kalau ternyata selesai mandi, di tangan kanan ada titik. Apa yang harus? Baru mandi wajib. Ternyata ada yang lebih mudah. Titik sudah kita siram tempat titik tadi dengan niat menyempurnakan bagian kanan. Hanya itu doang. Tadi bila lihat, niat apa tadi Mister? Menyempurnakan basuhan bagian kanan. Kalau ini sudah disiram dengan niat, baru bagian kiri. Tapi bagian kiri harus sempurna karena semua batal. Kenapa batal? Karena ada bagian kanan yang tertinggal. Sekarang, satu lagi pertanyaan. Ketika selesai mandi, ternyata ada aspal di bagian kaki kita. Apa yang harus dilakukan?
membersihkannya dengan niat Membersihkannya dulu, kemudian dikurangi. dimakan namanya. Nggak usah. Alamin. Yuk kita baca bersama-sama doa keselamatan buat Imam Zaman. Berdiri semuanya. Kita hormat kepada Imam Zaman yang hadir di antara kita, insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kulli waliyyin al-hujjati minil hasan salawatuka alaihi wa ala abaihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan ya hafizallah وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maafin Bu Wardah ya, banyak salahnya dan bikin capek. Ya. Alan Nabi wa alihi salam. Ya, selamat berbuka. Oh, ini kita makan dulu. Iya.
Ada kopi dia ada es. Oh, airnya. Ada kan?